Masya Allah, sehat. Alan, Ustaz Lukman, Masya Allah, sehat Ustaz. Khair, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Kita 1-2 menit, Afwan, biar di Afwan, minta waktu 1 menit, 2 menit mungkin, baru kita mulai nanti. Iya. Aku kedengaran Farid. Nah, Suara Anda kedengaran so, nggak? kedengaran, kedengaran, Ya, Insya Allah. alhamdulillah. Baik, bisa kita mulai aja, Fikar? Bisa, Pak? Boleh ya? Baik. Ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Ustaz Lukman sudah mau meluangkan waktu hadir bergabung bersama Las Rabbani di program Akademi Rabbani. Di program ini adalah program Las Rabbani untuk berbagi knowledge gitu ya. Mungkin Ana sedikit share bayangan. Taib. Nah, Akademi Rabbani ini, Akademi Rabbani ini adalah program yang kami hadirkan memang untuk membantu sahabat Rabbani semuanya untuk mendapatkan tambahan ilmu, ya, baik itu dalam menjalankan aspek bisnis, finansial, parenting, dan juga kesehatan. Ya, selain itu Akademi Rabbani juga bisa jadi platform bagi mitra ini. Jadi kami juga menyediakan. Baik, mohon izinnya sebentar ya Ustaz. Pak Farid kayaknya jaringannya nih lagi nggak bagus kayaknya. Sebentar ya, sahabat-sahabat semua. Jadi sambil kita tunggu Pak Farid untuk bisa apa? Ini kayaknya jaringannya lagi nggak bagus. Juga tadi terkait presentasi ya, terkait apa Akademi Rabani gitu ya. Kita tunggu sebentar.
Bismillah, Afwan, Ana terputus koneksinya. Lukman. Ya, jadi tadi Anas ingin sharing sedikit tentang apa itu Akademi Rabani. Ini adalah platform kami untuk berbagi knowledge, ilmu kepada teman-teman semua sahabat Rabani dari berbagai macam hal. Tidak hanya dari aspek bisnis, tapi juga dari aspek sharing dengan pebisnis, juga dengan bagaimana meningkatkan usaha kita dengan tim LBS Rundana, dan juga ada sesi parenting, dan nanti juga ada sesi dengan ahli ilmu kesehatan gitu ya, insya Allah. Nah, untuk hari ini kita sudah kedatangan pakar ilmu pendidikan anak, Ustadz Abu Lukman. Masya Allah, jazakumullah khair. Beliau terlihat segar, sehat-sehat terus Ustadz ya, insya Allah ya. Amin. Amin. Amin, insya Allah. Baik, materi yang akan dibawakan adalah kiat sukses mendidik anak Ustadz Abu Lukman ya, kalau tidak salah ya. Tafadhol Ustadz Abu Lukman, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat Robani yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah menjelang bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban, memasuki akhir-akhir bulan Sya'ban, kita dipertemukan kembali oleh Allah Rabbul Alamin dalam majelis yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, mendatangkan kebaikan, tetapnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, terkhusus bagi anak-anak kita. Sahabat Robani yang semoga dimuliakan oleh Allah, materi parenting kita kali ini adalah kelanjutan dari bahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas bagaimana langkah-langkah sukses dalam mendidik anak. Sekedar saya flashback ke belakang. Untuk dapat sukses dalam mendidik anak, ada 3 bagian besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama pada diri kita, selaku orang tua. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan anak kita. Kemudian, yang ketiga, bagaimana kita mengatur lingkungan di mana anak-anak kita ini berinteraksi. Baik itu di sekitaran rumah, sekolah, atau aktivitas lainnya di luar sekolah dan rumah. Bisa jadi di klub, tempat dia menyalurkan minat dan bakatnya, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang harus kita lakukan, langkah sukses dalam mendidik anak yang terkait dengan diri kita. Mulai dari memperbanyak doa, meluruskan niat, dan juga langkah-langkah lain. Ini insya Allah sudah dibahas kurang lebih dalam 5 pertemuan di kesempatan yang lalu. Kemudian di pertemuan kali ini saya akan memasuki langkah sukses dalam mendidik anak yang terkait dengan bagaimana kita memperlakukan anak. Saya mengangkat sebuah tema dalam kesempatan kita kali ini, yakni bagaimana kita menyikapi kesalahan anak. Jadi, ketika kita memperlakukan anak, tentu saja kita mengharapkan anak kita ini memperlihatkan perilaku, adab yang sesuai dengan nilai-nilai agama, yang sesuai dengan kita orang tua inginkan. Namun, kebanyakan kesalahan dalam pendidikan anak, yakni ketika anak ini ternyata menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai agama atau dengan harapan orang tua. Artinya anak melakukan kesalahan. Ternyata kesalahan orang tua menyikapi kesalahan anak ini bisa memberikan dampak kerusakan yang besar dalam pendidikan anak. Nah, karena itulah di tema besar kedua dalam memperlakukan anak,
saya ingin mengangkat tema ini agar kita bisa berhati-hati atau juga tepat dalam bersikap ketika anak melakukan kesalahan. Kita sering dengar sebuah pepatah ya di negeri kita. Bahkan ini pernah ditampilkan berkali-kali di website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Dikti. Sebuah pepatah yang sebetulnya ini diangkat juga dari nilai-nilai Islam. Pepatah itu berbunyi seperti, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan kekerasan, ia akan belajar untuk melawan. Pepatah atau nasihat ini muncul dari banyaknya kesalahan orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan. Di mana banyak orang tua ketika anak melakukan kesalahan, orang tua mencela anak tersebut. Sikap orang tua ini menyebabkan anak justru pandai memaki. Karena ketika orang tua dalam tanda kutip ingin mendidik anak dengan mencelanya, sebetulnya ia sudah mendidik anaknya untuk belajar memaki. Sehingga anaknya menjadi pandai memaki. Juga orang tua sering bingung kenapa anaknya di sekolah atau di lingkungan rumahnya suka berkelahi. Bisa jadi ia tidak menyadari ketika anak melakukan kesalahan, orang tua menunjukkan sikap permusuhan. Ketika itulah sebetulnya orang tua sedang mengajarkan anak untuk berkelahi. Ini nasihat yang sering kita dengar. Artinya ada kesalahan dalam memperlakukan anak, terutama ketika anak melakukan kesalahan. Padahal kita dinasehatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat Al-Quranul Karim tentang memperlakukan anak ketika anak melakukan kesalahan. Tapi sayangnya ilmu tentang ini seringkali luput dari para orang tua. Padahal ini ilmu yang sangat penting. Karena luputnya ilmu yang sangat penting ini, akhirnya orang tua ternyata salah dalam bersikap. Yang menyebabkan anak-anak kita menjadi lebih buruk dalam perkembangan pendidikan. Nah, di antara nasihat yang perlu kita cermati ketika anak kita melakukan kesalahan adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi, terdapat di dalam Sahih At-Targhib dan juga yang lainnya, di mana Rasulullah bersabda terkait kesalahan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Apalagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita bukanlah keturunan malaikat. Ia masih keturunan Adam. Sebagaimana kita juga masih keturunan Adam. Kata Nabi kita, selama masih keturunan Adam, maka dia pasti bersalah. Artinya berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Yang terbaik bukan orang yang tidak berbuat salah. Karena pasti berbuat salah. Yang terbaik adalah orang yang ketika berbuat salah, dia bertaubat. Nasihat ini, sahabat Robani yang semoga dimuliakan oleh Allah,
seharusnya menyadarkan kita sebagai orang tua, sebaik apapun anak kita, sehebat apapun kita mendidiknya, sekuat apapun doa kita, anak kita pasti suatu saat berbuat salah, baik yang kecil maupun yang besar, pasti. Kalau kita menyadari ini, maka kita tidak akan kaget ketika anak melakukan kesalahan. Tidak akan bereaksi yang berlebihan. Apalagi sampai melakukan penganiayaan, dalam tanda kutip, kepada anak. Berupa kekerasan fisik maupun non-fisik. Karena orang tua yang menyadari hadis ini, tahu anaknya pasti berbuat salah, yang kecil maupun yang besar. Sehingga ketika anaknya berbuat salah, mereka akan pertama memaklumi sifat anaknya sebagai manusia yang pasti berbuat salah. Walaupun setiap orang tua pasti menginginkan kesempurnaan. Pengennya anaknya itu nggak pernah berbuat salah. Pengennya anaknya itu seideal mungkin. Menjadi yang terbaik. Kebanggaan orang tua. Itu lumrah. Tapi kalau dia menyadari anaknya manusia biasa, keturunan Adam, pasti akan melakukan kesalahan yang kecil maupun yang besar. Dengan pemahaman kepada hadis ini, orang tua akan lebih sabar ketika anak melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu kecil maupun besar. Kemudian yang kedua, masih dari hadis Nabi SAW, juga masih dalam riwayat Nasai, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda terkait kesalahan, rufi'al qalamu an salasah. Pena catatan amal itu diangkat. Artinya ada orang yang melakukan kesalahan, tapi tidak dicatat sebagai kesalahan. Siapa saja 3 orang ini yang kalau salah tidak dicatat oleh Allah sebagai kesalahan. Pertama, anil majnuni, yakni orang gila. Anil majnunil maghlubi ala aqlihi, yang hilang akal. Atau diserupakan dengan orang yang gak gila, namun sedang keadaan hilang akal. Hatta yafiqa, sampai dia sadar, menyadari apa yang dia perbuat. Yang kedua, wa anin naim, orang yang melakukan kesalahan tidak dicatat sebagai kesalahan juga, itu orang yang tidur. Hatta yastayqid, sampai dia bangun. Mungkin nggak Ustaz? Orang yang tidur melakukan kesalahan? Mungkin. Bisa jadi ketika tidur dia bermimpi mukulin maling, ternyata yang dipukulin istri di sebelahnya. Nah, ketika itu suami yang seperti ini tidak dicatat melakukan kesalahan karena dia dalam keadaan tidur. Yang penting sebetulnya yang ketiga, terkait dengan pokok bahasan kita di pagi hari ini. Wa'alis sobi, anak kecil yang belum mukallaf, belum dibebani syariat, belum tamyiz, belum baligh juga. Hatta yahtalim, sampai dia balik. Artinya apa? Anak-anak kita yang belum baligh di sisi Allah, kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, yang kecil maupun yang besar, belum dicatat sebagai kesalahan. Hatta kesalahan yang besar. Melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan dengan kesalahan itu bisa jadi nyawa melayang.
Dia bercanda mungkin, yang dengan bercanda itu menyebabkan temannya terjatuh, lalu kemudian terjatuhnya ke sebuah tempat yang sangat membahayakan, ke jurang atau lain sebagainya, sehingga naudzubillah min dzalik mungkin mati. Anak ini walaupun dia menyebabkan orang meninggal, tapi dia belum dihukum karena dia belum balik. Di negara kita pun, sepengetahuan saya, juga diperlakukan yang sama untuk anak-anak yang belum balik. Artinya apa? Kalau kesalahan yang besar aja tidak dicatat sebagai kesalahan oleh Allah, apalagi kesalahan yang kecil. Apalagi kesalahan di rumah. Apalagi kesalahan dengan saudara-saudaranya, kakak adik. Apalagi kesalahan pada orang tua. Ini yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa anak kita yang belum balik harus diperlakukan berbeda. Harus diperlakukan berbeda. Kalau kesalahannya belum dicap sebagai kesalahan oleh Allah, apakah layak ketika dia melakukan kesalahan kemudian dihukum? Bisa jadi hukuman itu yang akan menyebabkan perkembangan anak terganggu. Atau malah perkembangan anak berubah menjadi negatif. Karena berdasarkan sabda Nabi ini, anak yang belum balik belum dicatat sebagai kesalahan. Kalaupun dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, firman Allah Rabbul Alamin di dalam Quran surat Hud ayat 114. Di mana Allah berfirman, "Innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Artinya kalau kita ingin tergolong orang-orang yang selalu mengingat Allah, kita seharusnya menyikapi kesalahan tidak berdiri sendiri. Karena anak kita melakukan kesalahan, tetapi tidak selamanya dia melakukan kesalahan. Dia pasti akan melakukan juga kebaikan-kebaikan. Maka kalau anak kita melakukan kesalahan, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana biasanya ibu-ibu, para ummahat, kalau di rumah melakukan kesalahan kepada pasangannya, suaminya, pastilah ingin diingat kebaikan-kebaikannya yang dulu. Para ummahat tidak terima kalau mereka melakukan kesalahan, lalu kemudian pasangannya fokus pada kesalahan. Lupa kebaikan-kebaikannya. Ambil contoh yang nyata, misalnya masak saja. Suatu saat masak, ternyata terlalu banyak garamnya atau gosong. Lalu kemudian suaminya mencelanya, menyindirnya, mengolok-oloknya. Padahal bisa jadi dari 1 tahun melayani, baru kali itu masakan gagal. Tetapi ketika pasangan fokus pada kesalahan, lupa kebaikan selama 1 tahun yang lalu, maka ini bisa menyebabkan hilangnya mood dalam berbuat baik. Nah demikian juga pada anak kita. Ketika orang tua mendapati anaknya melakukan kesalahan, lalu seolah-olah anak ini nggak punya kebaikan. Kesalahan yang senantiasa
disampaikan kepadanya, jadi fokus pembicaraan, maka bisa jadi anak ini akan kehilangan mood untuk berbuat baik. Real, misalnya, kalau anak belajar, suatu ketika anak remedial, nilainya di bawah KKM. Padahal mungkin baru kali itu. Atau mungkin satu pelajaran, sedangkan pelajaran yang lainnya tidak. Tapi fokus hanya pada kesalahan anak ini saja, lupa pelajaran yang lain, kebaikan yang lain, maka anak ini akan kehilangan mood untuk berbuat baik. Karena itu, Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Artinya, ingat, kalau dia punya satu kesalahan dan punya 10 kebaikan, maka kebaikan ini harusnya menghapus kesalahan ini. Wajar kalau kita orang yang senantiasa mengingat Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita selaku orang tua termasuk orang yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk anak-anak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita memahami kesalahan? Kembali kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan dosa pada malam dan siang hari. Padahal aku maha mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Maknanya, kita diingatkan bahwa Allah maha pengampun. Dosa-dosa yang kita lakukan, terkadang Allah ampuni begitu saja. Memang kita diperintahkan untuk mengakui dosa kita, mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi hakikatnya banyak sekali dosa-dosa kita yang Allah ampuni. Walaupun kita tidak meminta ampun. Banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Contohnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, semuanya menghapuskan kesalahan dan dosa yang kecil selama dosa-dosa besar dijauhi. Itu sebagai contoh bahwa Allah mengampuni dosa tanpa kita meminta ampun. Padahal kalau kita meminta ampun, Allah berjanji, Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang akan mengampuni dosa. Artinya apa? Ketika anak kita melakukan kesalahan, yang paling harus kita kedepankan bukanlah hukuman, tetapi ampunan, permaafan. Itu yang lebih dahulu kita kedepankan. Perkara kita mau ada tindak lanjut supaya anak tidak melakukan kembali kesalahan tersebut, maka ini langkah berikutnya. Tapi langkah pertama kita harusnya memaafkan anak, mengampuni kesalahan. Sebagaimana Allah Maha Pengampun kepada kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini di antara beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang hakikat kesalahan. Artinya, kita pasti salah. Anak kita apalagi pasti salah. Dan
ketika anak kita melakukan kesalahan, maka langkah-langkah kita dalam menyikapi kesalahan harus tepat sebagaimana tuntunan dari Allah dan Rasul. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana langkah-langkah kita ketika anak melakukan kesalahan. Setelah tadi kita memahami terkait kesalahan di dalam Islam. Pertama, kalau anak kita melakukan kesalahan, bisa jadi kesalahan yang dilakukan anak kita yang membuat kita marah, yang membuat kita kesal, yang membuat kita tidak nyaman. Bisa jadi kesalahan anak kita itu bentuk hukuman Allah kepada kita, orang tua. Bukankah Allah sudah mengingatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa kita manusia, bima kasabat aidi, karena ulah tangan kita sendiri. Artinya bisa jadi anak melakukan kesalahan yang membuat kita kesal, tidak nyaman, marah, sebetulnya bentuk pengingat dari Allah atas kesalahan kita orang tua. Makanya kalau kita memahami langkah yang pertama ini atau tips yang pertama ketika anak melakukan kesalahan, maka kita akan evaluasi diri sebelum mengevaluasi anak. Kita evaluasi diri. Karena bisa jadi kesalahan anak itu akibat kesalahan kita. Artinya apa? Artinya kita mengevaluasi ketakwaan kita. Bisa jadi kita melakukan maksiat yang dengan maksiat itu Allah timpakan kepada kita sebagian dari balanya berupa anak yang melakukan kesalahan. Kalau memang itu yang terjadi, lalu kemudian kita memperbaiki diri, maka sebetulnya tujuannya dari pencipta kita telah tercapai. Dan ini bentuk kasih sayang Allah. Seperti orang yang diberikan sakit. Sebetulnya ini bentuk kasih sayang Allah. Ketika orang ini sehat, dia kurang menghargai waktu dia sehat. Atau dia terlalu memforsir kesehatan sehingga Allah berikan sakit, tujuannya supaya orang ini istirahat. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, dan ini sebetulnya disebabkan bisa jadi karena kesalahan orang tua, atau orang tua yang meninggalkan ketakwaan, maka orang tua yang menyadari, lalu memperbaiki dirinya, mohon ampun atas dosa-dosanya, maka solusi terhadap kesalahan itu bisa jadi datang sendiri. Tanpa kita berikan tindak lanjut kepada anak, anak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Terkadang kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita ketika melakukan kesalahan, Allah berikan taufik dan hidayah kepada anak kita untuk memperbaiki sendiri kesalahan tanpa peran serta kita selaku orang tua. Terkadang bisa jadi itu karena orang tuanya menyadari kesalahan anak ini tidak lepas dari kesalahannya, lalu orang tuanya mohon ampun kepada Allah, lalu dengan orang tua mohon ampun kepada Allah itu Allah turunkan rahmat. Artinya orang tua yang seperti ini orang tua yang bertakwa. Dan Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 4 sudah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, semua urusannya, termasuk dalam mendidik anak.
Allah berikan kemudahan. Bukan karena orang tuanya yang menguasai metode-metodologi dalam mendidik anak, bukan. Hanya karena orang tuanya yang bertakwa, Allah jaga. Sehingga ketika anaknya melakukan kesalahan, anaknya bisa memperbaiki kesalahannya sendiri dengan taufik dan hidayah dari Allah. Jadi, yang pertama ini takwa dari diri kita. Kita evaluasi diri, terutama ketakwaan kita ketika anak melakukan kesalahan. Siapa tahu ada dosa-dosa kita yang kita anggap remeh. Siapa tahu ada dosa-dosa kita yang kita belum mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu juga ada dosa-dosa kita yang senantiasa selalu berulang. Sehingga Allah mengingatkannya melalui anak kita dan kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Kemudian yang kedua, kalau anak kita melakukan kesalahan, selain kita mengevaluasi diri, terutama ketakwaan kita, maka kita juga harus mengingat, bisa jadi anak melakukan kesalahan karena sikap kita yang tidak tepat, terutama ketika kita memiliki lebih dari satu anak. Terkadang anak melakukan kesalahan karena orang tuanya tidak adil, dirasa oleh bentuk pembangkangan sebetulnya dari anak, karena anak merasa diperlakukan tidak adil. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Karena sikap adil itu akan mencegah datangnya rasa benci. Mencegah datangnya rasa dengki. Kita tahu kebencian dan kedengkian terkadang melahirkan kesalahan-kesalahan yang besar. Bisa jadi anak kita melakukan kesalahan karena dalam hatinya ada rasa benci dan rasa dengki karena dia merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Dia lihat kakaknya, dia lihat adiknya, dia merasa diperlakukan berbeda. Dia merasa diperlakukan tidak seperti mereka. Dia merasa kurang dicintai seperti kakak dan adiknya. Maka ketika itu jangan salahkan kalau anak ini melakukan ulah-ulah kesalahan-kesalahan yang membuat orang tuanya pusing. Maka evaluasi. Memang terkadang kita selaku orang tua tidak menyadari kalau pola pikir anak ini masih berbeda dengan kita orang dewasa. Bagi kita adil, tapi bagi anak kita bisa jadi dirasakan tidak adil. Contoh, di zaman ini misalnya, kakaknya dibelikan HP, adiknya tidak. Dan asal kamu masih kecil. Bagi kita adil, karena dia udah besar. Kita yang masih kecil belum bisa pegang HP. Tapi pola pikir anak belum tentu sama dengan pola pikir kita. Bagi dia, kalau kakaknya dibelikan sesuatu, dia pun ingin dibelikan sesuatu. Memang mungkin kalau HP belum, dia bilang dia pengen mainan. Selama ini dia minta mainan nggak dibeliin. Tahu-tahu kakaknya dibeliin HP. Walaupun HP untuk belajar, tapi anak kita akan merasakannya tidak adil. Nah inilah yang membuat anak terkadang menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak diharapkan oleh orang tua, dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan yang membuat orang tua menjadi marah atau emosi. Padahal sebetulnya karena pola pikir anak saja yang tidak kita selami, yang kita tidak pahami. Karena itu adil. Ya kalau masuk adil di sini juga ya kepada anak-anak kita ingat bahwa adil dalam artian meletakkan sesuatu pada tempat. Ini adil. Bukan sama rata, sama rasa. Bukan. Tapi meletakkan sesuatu pada tempat. Dan supaya anak bisa memahami keadilan orang tua, memang anak perlu diajak berbicara. Tidak dianggap remeh. Keluhan-keluhan anak.
kemarahan anak, ketidaksukaan anak. Kita perlu dengarkan apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang mereka pikirkan. Kalau ternyata di situ ada kekeliruan, kita luruskan. Kalau ternyata di situ ada kebaikan, maka kita perbaiki diri kita. Kemudian yang ketiga, ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Selain kita mengevaluasi diri, ketakwaan kita, keadilan kita, maka ketika anak melakukan kesalahan, jangan lupakan, tunjukkan dulu kepada anak kita rasa cinta. Contoh, kalau anak kita menjatuhkan gelas atau piring, anak kita melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan pertama kali? Tunjukkan rasa cinta dulu kepada anak. Pastikan dia tidak apa-apa. Pastikan dia tidak apa-apa. Jangan langsung marah, emosi, apalagi berlagak detektif, mencari penyebab siapa yang salah, menjatuhkan gelas. Tapi kita lihat anak kita, ketika gelas pecah, lalu bertebaran hal-hal yang membahayakan anak kita, maka kita jaga anak kita tanya keadaannya, kita pindahkan dia ke tempat yang aman, kita bersihkan dulu hal-hal yang akan membahayakannya, kita tunjukkan rasa cinta. Baru setelah itu kita mau tanya, kenapa sampai jatuh gelasnya? Apa yang terjadi? Ini menunjukkan rasa cinta terlebih dahulu. Bahkan terkadang menunjukkan rasa cinta ini harus ditunjukkan oleh kita pada sebagai orang tua sebelum anak melakukan kesalahan. Makanya di dalam hadis riwayat An-Nasai, hadis sahih riwayat An-Nasai, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika mengunjungi sahabat-sahabat Ansor, ini anak-anak lainnya, dia artinya orang-orang Ansor ini merasakan kunjungan Nabi dan anak-anaknya pun merasakan kunjungan Nabi. Karena ketika Nabi datang, kata Anas radhiyallahu anhu, kepada orang-orang Ansor, bukan hanya sekedar menyapa orang-orang dewasa. Tapi yang dilakukan Nabi, kata Anas, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Lalu kemudian, fayansah ru'usa. Bukan sekedar mengucapkan salam, Nabi mengusap. Apakah kita menunjukkan juga rasa cinta kepada anak-anak kita? Ketika anak-anak kita melakukan kebaikan, kita bertemu dengan anak-anak kita usap kepalanya, kita cium keningnya, kita doakan dengan doa yang didengar oleh mereka. Kalau kita sudah menunjukkan rasa cinta, terkadang ketika anak melakukan kesalahan, sifat kita sebagai manusia, terkadang kita fokus pada kesalahan tersebut, apalagi yang sifatnya membahayakan. Kita bisa jadi marah, emosi. Bisa jadi sifat dasar kita manusia. Tetapi kalau sebelum peristiwa itu, anak sudah merasakan rasa cinta dari kita, belayan kita, pelukan kita, doa kita yang didengar oleh mereka, bisa jadi anak akan memahami kemarahan orang tua. Karena anak sudah meyakini cinta orang tua kepadanya. Sehingga anak lebih bisa menerima
marahnya orang tua. Karena dia tahu orang tuanya selama ini menunjukkan rasa cinta. Ketika sekarang marah, wajar. Apalagi dia melakukan kesalahan. Tapi kalau anak merasa orang tuanya cuek, bebek, sibuk dengan urusannya, ngobrol sama anak nggak punya waktu, menanyakan perkembangan anak nggak punya kesempatan. Ketika anak suatu ketika melakukan kesalahan, tiba-tiba orang tua marah, anak nggak terima. Tapi kalau kebalikannya, dia merasakan cinta orang tua, lalu kemudian suatu saat dia melakukan kesalahan, lalu orang tuanya marah, dia ada rasa memaklumi dalam hatinya. Karena selama ini dia dapatkan cinta yang cukup dari orang tua. Karena itu, yang ketiga tipsnya, tunjukkan kita rasa cinta kepada anak-anak kita. Bahkan ketika anak kita melakukan kesalahan, yang paling utama kita tunjukkan terlebih dahulu rasa cinta. Setelah itu, barulah kita melakukan tindakan-tindakan lain. Kemudian yang keempat, apakah boleh kita marah kepada anak kita? Jawabannya, sebagai manusia biasa, maka sifat marah itu melekat dengan kita sebagai orang. Tidak mungkin kita tidak pernah marah. Tetapi yang terbaik, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan. Jadi ini tips yang keempat. Kenapa kalau anak kita melakukan kesalahan lalu kita marah, apalagi kemarahan yang bisa sampai menutup akal kita. Terkadang ketika anak kita melakukan kesalahan, kita lihat sepintas, kita dengarkan sekilas, lalu kita bisa menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar. Lalu kita menghukum anak kita. Padahal bisa jadi yang kita lihat sekilas itu belum tentu benar. Anak yang kita hukum bisa jadi anak yang benar. Yang salah malah tidak kita hukum. Kalau kita memiliki lebih dari satu anak. Misalnya anak kita berkelahi. Tahunya kita si adiknya ini mukul kakaknya. Makanya kita langsung emosi pada adiknya. Atau kebalikannya, kakaknya misalnya bisa jadi bikin adiknya nangis. Maka secara emosi, spontan, kita langsung marahin kakaknya. Bisa jadi yang kita lihat sekilas itu belum tentu benar. Kalau ternyata yang nangis adiknya, dan yang salah itu sebetulnya adiknya, tapi yang kita marahin kakaknya, kira-kira si kakak yang kita marahin ini bisa terima? Saya tidak. Makanya langkah dalam menyikapi kesalahan anak. Tips yang keempat, lah tentu, jangan marah. Jangan marah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta wasiat. Ternyata Nabi memberikan nasihat, jangan marah. Bahkan ketika dia mengulangi minta nasihat, selalu dijawab jangan marah, sampai 3 kali. Artinya apa? Karena marah akan menutup akal, sehingga ketika marah, dia tidak bisa bersikap adil. Dia tidak bisa bersikap baik, dan dia bisa jadi melakukan kezaliman kalau marah. Kemudian, yang kelima, kalau anak melakukan kesalahan, dan kita tidak terima anak melakukan kesalahan, kalau kita ingin mengeluh, mengeluhlah di hadapan Allah. Jangan mengeluh di depan anak kita. Terkadang orang tua spontan ketika anak melakukan kesalahan menyesali diri. Dia merasa gagal dalam mendidik anak. Dia merasa kecewa kepada anaknya.
merasa sudah mengajari dengan baik, tapi ternyata anaknya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia langsung mengeluh di depan anaknya, terdengar oleh anak. Maka keluhan kita ini mempengaruhi psikis anak kita. Bahkan bisa jadi mempengaruhi pola pikir anak kita. Bahkan bisa jadi bentuk pendidikan buruk untuk anak kita. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pelayan. Anas ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayani Rasulullah dari ketika dia masih kecil, dari umur kurang lebih 10 tahun. Dan dia melayani Rasulullah juga selama kurang lebih 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Fama qala li uff. Tidak pernah, kata Anas, selama menjadi pelayan Rasulullah, walaupun dia masih kecil dan melakukan banyak kesalahan, tidak pernah, kata Anas, ia mendapatkan perkataan dari Rasulullah, ah. Padahal di dalam ayat perintah kepada anak, kepada orang tua, fala taqul lahum uff. Jangan berkata kepada orang tua ah. Tetapi apa yang Rasulullah contohkan? Jangankan kepada orang tua, kepada pelayan, pembantu, Rasulullah tidak pernah mengucapkan ah. Karena ah itu berupa keluhan, mengeluh. Ternyata Rasulullah tidak mau mengeluh di depan pelayan. Walaupun sebagai seorang pelayan, Anas bin Malik banyak melakukan kesalahan. Kalau kita lihat sejarah kisah tentang Anas bin Malik, bagaimana Anas bin Malik pernah disuruh oleh Rasulullah menyampaikan sesuatu, ternyata Anas bin Malik malah main, gak pulang-pulang. Sampai Rasulullah harus mencari-cari Anas, pembantu ini bukan anak. Kalau kita sama anak kita kayak gitu, mungkin sudah emosi gitu. Kelihatan dari jauh anak, udah kita teriakin. Tapi Rasulullah ternyata kepada Anas tidak mengeluh, tidak berkata ah. Insya Allah akhlak Rasulullah mukjizat. Sehingga kita tidak mungkin 100% punya akhlak seperti Rasulullah. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti. Di antaranya, jangan mengeluh di depan anak. Kalau mau mengeluh, keluh kesah di hadapan Allah. Bahkan kata Anas, 10 tahun dia di pelayan Rasulullah, nggak pernah selain mendapat keluhan, mendapatkan perkataan, mengapa kamu tidak melakukan ini? Mengapa kamu melakukan itu? Kata Anas, kenapa kamu main dulu? Kenapa kamu gak belajar? 10 tahun jadi pelayan, tidak mendapatkan kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Artinya bukan berarti Rasulullah biarkan, tapi bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian di sisa waktu ini saya sampaikan 2 lagi tips. Ketika anak melakukan kesalahan, kedepankan lemah lembut. Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan tidak menyertai sesuatu kecuali akan menghiasinya, menjadikan lebih baik. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tapi kalau kelembutan itu dicabut dari sesuatu, tidak ada hilang kelembutan itu, maka akan rusak. Kita ingin anak kita jadi lebih baik. Maka kata Nabi SAW, dahulukan lemah lembut. Bahkan ketika anak kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita meninggalkan lemah lembut, maka sama saja kita merusak. Maka bohong kalau ada orang tua yang merasa berhasil mendidik anak dengan kekerasan. Mungkin dia merasakan keberhasilan sementara.
ketika anaknya belum kuat, belum besar, belum bisa membalas. Maka anak yang seperti ini dibesarkan dengan kekerasan, dia akan seperti anak yang tidak memiliki keberanian di depan orang tua. Bilang dia. Di satu pertemuan, anak-anak yang lain bermain-main, orang tuanya bilang duduk, dia duduk, tidak punya keberanian untuk bermain. Kenapa? Karena takut. Orang tuanya keras. Tapi ini bukan berhasil. Karena anak ini patuh, karena takut. Tapi yang terjadi terbalik kemudian di masa yang berikutnya, orang tuanya sudah lemah, sudah tua, sudah beruban, anaknya besar, kuat, sukses. Maka siap-siap orang tua di saat itu akan dikerasi oleh. Kalau kita sekarang merasa suka keras pada orang tua kita, bicara yang keras, bersikap yang keras pada orang tua kita, bisa jadi ini sebab dulu orang tua kita dengan keras. Sekarang kita masih memiliki anak-anak. Kalau kita sudah tua dan dikasih oleh anak-anak, maka jangan keras, tapi dahulu. Dan yang terakhir, melakukan kesalahan, utamakan mengarahkan, bukan melarang. Bukan berarti tidak boleh melarang. Sebagaimana perkataan sebagian pendidik bahwa terlarang mengucapkan kata tidak kepada anak, jangan kepada anak. Tidak seperti itu. Karena betapa banyak ayat hadis yang berisi larangan. Bahkan agama ini adalah perintah dan larangan. Namun maksud dari utamakan mengarahkan ini, anak-anak kita lebih butuh untuk diajak berbicara, untuk berpikir agar ia menyadari kesalahannya, lalu untuk memperbaiki diri. Daripada ketika anak kita melakukan kesalahan, kita vonis dia melakukan kesalahan, atau kita hukum. Apalagi kalau kita keras. Anak lebih butuh diajak untuk berpikir, untuk diajak berbicara, menyadari kesalahan, lalu memperbaiki. Makanya, apalagi untuk anak-anak yang belum balik. Ya, untuk anak-anak yang belum balik, ini anak-anak yang belum dinilai sebagai anak yang melakukan kesalahan. Bisa jadi dia tidak menyadari yang dia lakukan itu salah. Kalau kita bilang jangan, ya jangan. Bagi dia nggak paham maksudnya jangan. Makanya kita lihat kadang-kadang ada anak-anak kecil, kita nasihatkan kepada anak kita, jangan berisik. Ternyata anak kita masih berisik. Kita bilang lagi, jangan berisik. Ternyata anak kita masih berisik. Bisa jadi mereka nggak paham kalau yang dia lakukan itu berisik. Bisa jadi anak kita nggak berisik, cuma lari-lari. Ya lari-lari jadi berisik bagi orang tua. Tapi anak nggak paham kalau dia itu berisik. Tapi kalau orang tua bicara kepadanya, nah, kamu ngapain lari-lari? Kalau kamu lari-lari, Umi sedang ada tamu. Umi lagi ngobrol, nggak kedengeran suara teman Umi. Kamu jalan aja, ngobrol aja dengan teman kamu. Bisa jadi anak akan paham, oh berarti dia mengganggu orang tua. Tapi kalau orang tua hanya bilang jangan lari-lari, apalagi lari-lari bagi anak itu bukan dosa, ya, bukan dosa. Ya terkadang anak nggak paham dengan larangan. Kita dengan pola pikir kita selaku orang dewasa. Tetapi anak berpikir dengan pola pikirnya sendiri. Sehingga anak lebih butuh untuk diajak berbicara daripada dilarang. Ya wallahu a'lam. Ini saja mungkin beberapa tips ya ketika anak melakukan kesalahan,
Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk melanjutkan tema bahasan kita, yakni bagaimana kita memiliki langkah-langkah yang sukses dalam pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan kepada moderator Pak Farid. Tafadhol. Ya, ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita punya 7 tips tadi ya dari Ustaz Abdul Lukman bagaimana menyikapi kesalahan anak. Ya, ini apa namanya tips-tips yang sangat penting, nasihat-nasihat yang sangat penting buat kita sebagai orang tua, ya, karena kita pasti mengalami situasi di mana anak melakukan kesalahan ya, Ustaz ya. Ana izin Ya, untuk angkat beberapa pertanyaan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami, ya. tafadhol. Kita mulai dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua, sahabat Rabani yang ingin bertanya, Ikhwan silakan untuk raise hand. Ahwat silakan japri ke kami, ya. Nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Ahwat, Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana dengan salah pengasuhan kepada anak yang pertama, ya, sehingga membuat dia tidak dekat dengan orang tua dan adiknya. Adiknya itu selisihnya 10 tahun, Ustaz. Ya. Kami sudah meminta maaf, sudah mencoba untuk memperbaiki kesalahan, tapi si sulung ini sepertinya belum bisa menerima dan sering membanding-bandingkan gitu ya, cara kami mengasuh dia dengan anaknya, dengan adiknya. Ya, padahal Ya, kami sudah melakukan perubahan cara asuh gitu kan ya, karena khawatir mengulangi kesalahan yang sama. Ini bagaimana kira-kira Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khair. ya. Baik, wa jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan yang sangat baik ya dan sangat bagus. Karena kita Allah karuniakan anak-anak. Bahkan di antara kita ada yang diberikan karunia anak laki-laki dan perempuan. Atau Allah karuniakan laki-laki saja tapi yang banyak, perempuan yang banyak. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur wa yuzawwidhuhum dhukrana wa inatha. Kata Allah di dalam Al-Quran. Ada yang Allah berikan anak laki-laki, 1, 2, 3, perempuan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau laki-laki perempuan. Allah berikan banyak anak. Nah, terkadang anak-anak kita ini dibesarkan oleh kita dalam kondisi yang berbeda. Baik ekonomi, baik ilmu. Di mana sebagai orang tua bisa jadi ketika anak pertama memiliki ilmu, taruhlah 25%. Dia belajar lagi, memiliki ilmu 50%, itu saja ada perbaikan dalam mendidik anak. Yang ternyata ini dilihat oleh anak yang dahulu dididik dengan ilmu hanya 25%. Anak tidak terima. Maka apa yang harus dilakukan ketika anak, terutama anak yang lebih besar ini tidak terima dan merasa diperlakukan tidak adil ketika dia melihat perlakuan kita kepada adik-adiknya, maka yang paling kita harus lakukan adalah bertobat. Kalau kita melakukan kesalahan dalam mendidik anak, maka kesalahan itu adalah sebuah dosa. Dan di antara bentuk bertobat dari dosa, selain mohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan lagi, menyesal dengan perbuatan yang kita lakukan, antara hamba harus ditunaikan. Orang tua kalau salah dalam mendidik anak, dan anak sudah merasakan itu, dan orang tua pun merasakan dia dulu salah kepada anaknya, maka kalau dia betul-betul bertobat, orang tua hanya harus minta maaf kepada anak. Nah, ini terkadang banyak orang tua yang egonya sangat tinggi, sehingga untuk minta maaf kepada anak itu enggak. Padahal kalau orang tua membiasakan kalau dia salah minta maaf kepada anaknya, maka dia sebetulnya sedang mengajari anaknya, kalau dia melakukan kesalahan, jangan enggan untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Sebagaimana orang tuanya seperti itu pendidikan yang sangat baik. Tapi banyak orang tua yang merasa gengsi ya, untuk minta maaf kepada anak. Padahal anak sudah besar, padahal anaknya sudah bisa mengetahui sekarang orang tua memperlakukan adiknya seperti itu. Berarti dulu memperlakukan saya salah. Tapi dia nggak merasa orang tua ini minta maaf. Itu berarti taubat dari orang tua harus sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Di antaranya kalau terkait dengan sesama manusia, ya minta keriduannya. Dan hal ini juga kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua,
hati anak kita ini bisa jadi merasa keras dengan kesalahan yang dia yakini dari orang tua. Maka kita butuh untuk melembutkan hati anak kita. Cara paling efektif dalam melembutkan hati anak kita adalah minta kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam baina asabi'i min asabi'ir rahman kaqalbi wahid. Hati manusia itu berada di antara dua jari Allah yang Maha Pengasih. Sebagaimana satu hati yang Allah bolak-balikan sekadang. Artinya kita harus banyak berdoa agar hati anak kita ini dilembutkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh ibu ini ketika dia memperlakukan adiknya dengan lebih baik, maka perbaiki pula perlakuan kepada kakaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, Masya Allah. Ini menyambung mungkin Ustaz dengan pertanyaan tadi itu, karena sering sekali kan kita sebagai orang tua suka membanding-bandingkan gitu ya, antara anak satu dengan anak yang lain. Padahal niatnya adalah memotivasi gitu ya. Misalnya lihat kakak kamu, lihat abang kamu gitu kan. Mereka tuh bisa begini, mereka bisa semangat belajar. Sementara kamu kok misalnya main mulu gitu. Nah, ini kira-kira dampaknya apa ya Ustaz ya kepada anak ya? Kalau misalnya itu, karena yakin banyak dari kita gitu yang secara tidak sengaja melakukan itu gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Ya, intinya kalau kita memperlakukan anak dan ingin memotivasi anak untuk lebih baik dari orang lain, sehingga kita akhirnya membandingkan anak kita dengan orang lain, termasuk orang lain ini kakaknya atau adiknya, maka sebetulnya kita membuka pintu ketidakadilan. Ya, kenapa kita membuka pintu ketidakadilan? Karena tadi sudah disebutkan bahwa anak kalau diperlakukan tidak adil, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi membuat orang tuanya marah. Ya, menunjukkan sikap-sikap yang akan memancing orang tua. Termasuk misalnya anak kurang perhatian. Anak misalnya kita lihat kakaknya berprestasi. Orang tua selalu muji-muji prestasi anak yang tua misalnya. Terutama yang sering terjadi dalam bidang akademis. Lalu kemudian ketika adiknya prestasinya kurang baik, lalu kita motivasi dia, lihat kakak kamu. Sebetulnya kita sudah menjatuhkan anak kita. Bukan memotivasi. Karena ketika kita melihat dari satu sisi, kita tidak melihat sisi yang lain. Misalnya anak kita yang prestasinya secara akademis ini kurang baik, tetapi dia punya kebaikan dalam hal yang lain. Sudahkah kita berikan pujian untuk hal yang lain? Di sini ada ketidakadilan. Sehingga kalau kita membandingkan anak kita, bandingkan secara keseluruhan, dan ini nggak mungkin. Kakaknya dibesarkan dalam kondisi seperti ini, dulu kita seperti ini, hidup seperti ini, ilmu seperti ini, tantangan di sekolah seperti itu, sedangkan adanya udah berbeda, nggak bisa disamakan. Makanya sistem ranking atau membandingkan satu dengan yang lain, termasuk bagi orang tua kepada kakak dan adiknya, ini adalah sistem yang sebetulnya menunjukkan ketidakadilan. Dan ini yang akan merusak. Cukuplah motivasi itu kepada anak terkait dengan dirinya untuk bisa menjadi lebih baik. Motivasi. Seperti ucapan-ucapan, Insya Allah, Abi Umi yakin kamu bisa lebih baik. Alhamdulillah yang sudah kamu dapatkan sekarang. Insya Allah kamu bisa lebih baik. Abi Umi doakan kamu supaya lebih baik. Cukup seperti itu. Itulah motivasi tanpa membandingkan dengan orang lain, masuk kakak dan adiknya. Ya Allah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan mengenai hukuman untuk yang tepat nih Ustaz ya. Hukuman seperti apa yang tepat dan bisa diterapkan untuk anak-anak yang belum balik, dalam rangka untuk mendidik tentunya ya, supaya apakah boleh atau tidak, mungkin pertanyaan pentingnya, boleh atau tidak berikan hukuman kepada anak, jika boleh, hukuman seperti apa yang tepat untuk anak-anak yang belum balik? Ya, sebetulnya anak belum balik ini belum dicatat sebagai kesalahan.
Ya, sedangkan kita tadi sudah mendengarkan bahwa rufi'atil aqlam min salah. Pena catatan amal diangkat dari 3 hal. Nah. Di antaranya hadis sobi. Hatta yahtalim. Dari anak yang masih kecil sampai dia ihtilam, sampai dia balik. Artinya, walaupun anak kita melakukan kesalahan yang belum balik, dia sebetulnya belum dicatat sebagai orang yang memiliki kesalahan. Kalau dia dicatat sebagai orang yang belum memiliki kesalahan, apakah layak untuk dihukum? Maka sebetulnya nggak layak. Nah. Maka sebetulnya yang paling ideal bagi anak-anak adalah pengarahan. Di antara bentuk pengarahan agar anak menyadari kesalahannya, yakni anak diajarkan dengan sebuah prinsip yang disebut dengan konsekuensi. Ya, contoh misalnya, anak diajarkan untuk merapihkan mainan yang dia mainkan. Jadi ketika suatu saat anak tidak merapihkan mainannya, bukan kita hukum untuk merapihkan, tapi kita ingatkan konsekuensi. Kalau kamu main, maka mainannya harus dirapihkan. Dan dalam hal ini orang tua bisa melihat perkembangan anak. Karena ada beberapa anak yang baru mau merapihkan mainannya kalau orang tua bantuin. Orang tua juga ini bukan suatu yang tercela. Walaupun anak yang merapiskan, ya yang berantakan, orang tua ikut membantu merapiskan. Memberikan contoh. Bukan berarti ketika anak seperti itu, anak dibiarkan. Karena ini anak dia belum dicatat sebagai kesalahan, berarti kita yang merapiskan. Ini bukan pendidikan yang baik bagi anak. Nanti anak, kalau terbiasa seperti ini, dia menganggap apa yang dia lakukan itu betul, benar. Dan ini bisa terbawa ketika nanti dia ihtilam. Ketika dia sudah balik, dia punya pola pikir, dia pun nggak punya kewajiban untuk bertanggung jawab dalam ikut merapiskan rumah atau hal-hal yang terkait dengan dirinya di sekitar lingkungan dirinya. Terbawa nanti. Maka yang perlu disadari, ketika anak misalnya belum diajari untuk merapiskan mainan, orang tua butuh memberikan pengajaran berupa konsekuensi. Ketika dia bermain, maka konsekuensinya selesai bermain dirapihkan. Seperti itu. Jadi anak-anak belum dihukum, tapi hanya diajarkan terkait dengan konsekuensi. Ya, ini memang agak sulit, tetapi ini adalah sangat penting. Makanya untuk pendidikan anak di masa sebelum balik, ini adalah pendidikan di masa emas. Ini pendidikan yang paling sulit. Saya kalau boleh katakan selayaknya untuk mendidik anak-anak yang belum balik ini mendapatkan penghargaan yang lebih daripada mendidik anak-anak yang sudah ihtilam, sudah balik, apalagi sudah dewasa. Karena perkembangan yang baik di masa ini walaupun sulit, ini akan terbawa terus. Dan perkembangan yang buruk di masa ini juga akan terbawa terus. Ya, jadi bukan dihukum, tetapi untuk anak yang belum balik ini diajarkan untuk konsekuensi. Dan ini bentuk pendidikan dari orang tua, dan ini hanya baru bisa diberikan kepada anak kalau kita punya waktu untuk mengajak bicara. Untuk mengajak bicara anak. Bukan ini peraturan di rumah. Kalau ini seperti ini, enggak, bukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Ini menyambung tadi terkait hukuman, Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya adalah hukumannya bukan di rumah, tapi di sekolah nih, Ustaz ya. Bagaimana menanggapi seorang guru yang selalu menghukum anak kelas 1, ini kan masih belum balik ya, kelas 1 SD ya, Ustaz ya. Dengan hukumannya berdiri di depan kelas gitu ya, mungkin ingin berikan kedisiplinan mungkin ya tujuannya. Ya. Nah, ini gimana ya Ustaz? Dan ini dilakukan berkali-kali ternyata oleh si guru tersebut. Mohon pencerahan ya Ustaz. Iya. Justru ada guru yang seperti ini saya pernah mengalami, bahkan belum lama ini juga terjadi. Kita ajak bicara gurunya bahwa anaknya anak yang belum balik, belum selayaknya anak ini dihukum. Kalau anak misalnya tadi terlambat, yang perlu dihukum orang tuanya yang menentang anak ini terlambat, bukan anak ini. Sehingga ketika kita menghukum anak ini, berarti kita sudah berbuat zalim kepada anak ini. Ya, jadi memang hal-hal yang seperti ini terkadang oleh sebagian pendidik pun terlewat, terlupakan, terkadang. Makanya kita juga perlu menyadari pendidik ini manusia biasa, apalagi yang mendidik anak-anak
yang belum balik ini, yang saya katakan tadi harusnya mendapatkan penghargaan lebih dengan jerih Hmm. payahnya. Hmm. Memang mereka butuh ilmu, senantiasa selalu diingatkan, senantiasa dia bertanya, senantiasa dia dievaluasi. Itu memang suatu kebutuhan kepada para pendidik agar apa yang dia lakukan akan senantiasa di atas Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salaful ummah. Artinya pendidikan yang dia lakukan tidak malah membuat pendidikan yang buruk untuk anak. Ya, ini banyak terjadi terutama di sekolah formal, ya. Dan Nah, juga terjadi di sekolah yang non formal. nah, Faktor yang mempengaruhi saya lihat hanya sedikit, hanya kekurangan ilmu, kemudian tidak menyadari kesalahan. Makanya orang tua seharusnya dalam proses seperti ini bisa mengingatkan mereka, hmm. para guru, bahwa yang mereka lakukan ini sebetulnya anak ini terlambat, bukan kesalahan. Maka tidak selayaknya anak saya dihukum. Kalau mau hukum, silakan hukum saya mengantarnya terlambat. Misalnya seperti itu. Nah, Sehingga orang tua di sini mengingatkan ilmu yang sangat penting kepada gurunya. Makanya nah, ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. nah, Kerjasama dalam kebaikan dan takwa. nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khair. Ana izin angkat lagi pertanyaan Ustadz. Ini dari Ibu Novia. Beliau bertanya, beliau punya 2 anak yang umurnya beda hanya 1 tahun, Ustadz. Dan ini mengenai sikap adil ya, Ustadz ya. Karena beliau suka membelikan mainan, tapi hanya 1 saja, karena dengan tujuan agar kedua anak tersebut bisa saling berbagi mainan. Nah, tapi qadarullah di tetangga beliau ada juga yang punya 2 anak yang juga jaraknya berdekatan, terus membelikan mainannya tuh satu-satu gitu. Nah, ini apakah yang sudah dilakukan oleh beliau ini, Ibu Novia, ini sudah tepat gitu ya, atau ini justru bisa menimbulkan perasaan tidak adil bagi anak tersebut, Ustadz? Bagaimana kira-kira nasihatnya? Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Intinya anak ini tergantung bagaimana orang tua memberikan pengarahan kepadanya. Kalau kita memberikan satu mainan, lalu mengatakan ini punya kakak, sedangkan adiknya nggak punya, maka ini jelas sebuah ketidakadilan. Tapi kalau dia memberikan ini, bunda atau umi belikan untuk kalian berdua, main bersama-sama, maka ini sebuah pendidikan. Nah, Namun memang anak fitrahnya juga membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Dia bisa lihat anak tetangganya diberikan 2 mainan. Maka ketika inilah butuh orang tua menjelaskan kepada anaknya. Kalau memang orang tua membelikan dengan tujuan supaya mereka bisa bermain bersama, menjaga bersama, perlu disampaikan kepada anak bahwa mereka diberikan satu mainan supaya mereka menjaga sama-sama mainan ini. nah, Dan sampaikan kepada mereka, insya Allah kalau bisa suatu saat kalian masing-masing akan dibelikan seperti nah, orang lain. nah. Jadi bentuk bagian pendidikan. Walaupun sekali lagi dampak negatif dari pola asuh, pola didik orang lain yang ada di sekitar kita kepada anak kita, ini Berpengaruh. pasti nggak mungkin dihindari. Nah, Ya, makanya perbanyak doa kita kepada Allah agar Allah menjaga anak kita dari pengaruh negatif orang-orang yang ada di sekitar anak kita. Wallahu a'lam. baik, Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Berikutnya ini Ana angkat pertanyaan, mungkin satu pertanyaan ini Ana gabungkan saja karena berhubungan, tapi ini untuk anak yang sudah balik, Ustaz, yang sudah dewasa. Pertanyaan pertama adalah anaknya sudah dewasa, sudah 17 tahun, tapi sering sekali membuat ibunya emosi ya, karena jika disuruh untuk melakukan sesuatu atau mematuhi arahan orang tuanya itu dari mulai nada yang lembut disampaikannya sampai nada yang tinggi, ini anak tidak mendengar nasihat orang tuanya atau arahan orang tuanya. Sehingga ibunya kemudian menjadi emosi. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh ibunya, Ustadz? Yang kedua, apakah kemudian memberikan hukuman misalnya, contohnya dengan mengurangi fasilitasnya, mengambil fasilitas misalnya handphonenya dibatasi gitu ya penggunaannya, terus kemudian hal yang lain juga diambil gitu. Apakah itu sudah tepat atau ada nasihat-nasihat yang lain, Ustadz? Ya, Nah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Intinya perlakuan kepada anak yang sudah balik ini berbeda. Dia sudah mukallaf, sudah dibebani syariat. Dia sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
yang baik maupun yang buruk. Artinya secara syariat, anak-anak yang sudah balik ini sudah dihukum. Kalau kita lihat rata-rata di umur 10 tahun. Makanya di dalam hadis terkait sholat, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'i sinin." Perintahkan anakku sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Lalu Nabi menyebutkan, "Wadribuhum wa hum abna'u asyara sinin." Kalau dia nggak mau sholat umurnya 10 tahun, maka boleh dipukul. Artinya udah boleh diberikan hukuman. Maka di antara hukuman yang perlu disampaikan kepada anak agar hukuman ini efektif, maka salah satu yang saya sarankan, anak-anak harus diberikan sebuah ilmu terkait dengan amal dan konsekuensi berupa hukuman. Jadi konsekuensinya khusus berupa hukuman. Misalnya, tadi, dia diminta ke sholat. Dan ingatkan, kalau umur 10 tahun, kamu tetap nggak mau sholat, dan Umi tahu, maka Nabi sudah menyuruh Umi untuk memukul kamu. Hukuman. Sehingga anak-anak punya konsekuensi. Ketika suatu saat dia nggak sholat dan dipukul, dia udah tahu itu konsekuensi hukuman yang harus dia terima karena dia tidak mengikuti pendidikan dari orang tuanya dalam hal sholat. Juga sama dalam hal-hal yang sifatnya keseharian anak. Ketika anak, misalnya, tidak mau mendengarkan perintah atau arahan dari orang tua, maka kita selaku orang tua sudah memberikan arahan kepada anak sebelum peristiwa ini terjadi. Atau setelah peristiwa ini terjadi, kita berikan arahan terlebih dahulu. Misalnya, kalau kamu dipanggil oleh Umi, oleh Abi, kemudian kamu tidak menjawab, karena kamu sedang sibuk dengan sesuatu, maka secara syariat sesuatu itu harus Umi Abi ambil. Kalau kamu nggak mendengar Umi dan Abi, karena kamu memakai handphone, maka handphonemu akan Umi ambil. Artinya kamu tidak memakai handphone terdengar. Maka kalau kita sudah sampaikan ini dari awal kepada anak, anak paham konsekuensi berupa hukuman ini. Sehingga ketika dia dipanggil, dia akan lebih baik dalam merespon panggilan orang tua. Dan ketika dia tidak merespon, dia tahu konsekuensi berupa hukuman. Bahwa yang melalaikan dia dari panggilan orang tua akan diambil oleh orang tua. Kalau misalnya dia melalaikan handphone, laptop, itu akan diambil dulu oleh orang tua. Biasanya anak dengan pengarahan seperti ini, dia akan lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati dalam menyikapi panggilan orang tua. Tapi kalau orang tua tidak memberikan arahan di awal, yang ada hanya marah-marah, kemudian tiba-tiba handphonenya diambil, anak nggak akan terima. Ya. Tapi kalau sudah diberikan pengarahan di awal, insya Allah dia tahu konsekuensi hukumannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau saya terutama di masa ini melihat anak-anak muda sekarang usia SMP, SMA, atau SD yang sudah balik ya sekitar 11-12 tahun, memang yang akan mempengaruhi aktivitas dia itu handphone, yang membuat dia terpusatkan perhatiannya handphone. Maka memang orang tua saya sarankan membuat aturan terkait penggunaan handphone di rumah atau di luar rumah, sehingga anak-anak paham aturannya. Dan walaupun belum ada aturan ini, misalnya anak sudah punya handphone, tapi menyusul aturan ini dari orang tua, konsekuensi ibu atau Umi ingin membuat aturan terkait handphone seperti ini. Kamu ada usulan nggak? Kalau anak sudah mulai dewasa diajak berpikir, kenapa handphone harus diambil? Kalau anak misalnya bertanya seperti ini, kita menjelaskan. Karena ternyata handphone ini membuat kamu tidak memperhatikan apa yang harus kamu perhatikan. Kalau kamu melakukan seperti itu, maka konsekuensinya kamu dihukum dengan cara handphone kamu diambil sehingga kamu bisa memperhatikan. Dan akan diberikan lagi handphone ini kalau nanti dinilai kamu sudah bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang tua. Maka insya Allah ini akan lebih positif. Ya. Sehingga anak tidak marah ketika handphonenya diambil, anak tahu ini memang sudah dia sepakati dengan orang tua, dan apalagi kalau dia misalnya ingin dapat handphone, lalu kemudian orang tua menyampaikan dulu konsekuensi ini, insya Allah dia akan lebih perhatian dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik,
Masya Allah, jazakumullah ya Ustadz. Ini waktu sudah mepet ya Ustadz ya, tinggal 5 menit lagi. Sahabat Ramani semua, Afwan masih ada pertanyaan yang belum bisa kami angkat pada kesempatan ini. Mungkin nanti kami akan tanyakan secara japri kepada Ustadz. Mungkin nanti kalau berkenan direkam saja jawabannya. Nanti kami coba type, kemudian kami sampaikan kepada teman-teman sahabat Ramani. Makanya teman-teman kalau lihat di admin tadi mengirimkan link untuk mengisi form evaluasi, ya di sana ada data teman-teman yang kami minta juga ya, nomor telepon dan nomor WA. Nah, nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam grup Akademi Rabbani. Di sana nanti akan ada informasi-informasi atau update-update terkait juga rekaman kajian, rekaman sesi seperti ini, dan materi-materi yang lain, termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin juga akan kami coba post nanti di ruangan tersebut gitu ya, di Zoom tersebut. Sebelum kita tutup Ustadz, Afwan, Ana mau minta izin kepada tim Rabbani Ustadz 2 menit 3 menit untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan oleh Las Rabbani ya. Ada Afikar sekarang yang sudah standby di layar. Silakan Afikar, Ana kasih waktu 2-3 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, izin share screen ya. Nah. Sudah muncul ya? Nah, sudah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Izin menyampaikan terkait program yang ada di Las Rabbani. Ini yang sedang kita lakukan dan kita hadiri bersama, yaitu Akademi Rabbani. Lanjut. Akademi Rabbani itu apa sih? Jadi ini salah satu program yang kami hadirkan untuk membantu sahabat Rabbani mendapatkan tambahan ilmu dalam menjalankan aspek bisnis, finansial, parenting, dan juga kesehatan. Dan ini salah satu sesinya ya, jadi sesi parenting bersama Abu Lukman. Selain itu, ini juga Akademi Rabbani juga menjadi platform bagi mitra Las Rabbani yang ahli atau seorang praktisi dari keempat aspek tersebut untuk membagikan ilmunya. Nah, ini informasi yang terkait Akademi Rabbani bisa sahabat Rabbani dapatkan melalui nomor WA kami, yaitu 0811 888 9162, atau bisa melalui Instagram dan juga Facebook Les Rabbani. Dan juga rekan-rekan di sini, sahabat Rabbani semuanya, bisa mengunjungi juga website kami lasrabani.org.id. Nah, ini yang sudah kami lakukan ya sejauh ini. Kita sharing dengan Coach Yoso terkait bisnis online, juga sebelumnya dengan Pak Bejo Urip, itu beliau merupakan salah satu owner bisnis ya dari Aufa Jaya Group. Sebelumnya kita juga pernah kolaborasi juga dengan LBS Urundana untuk kenapa bisnis harus naik kelas, dan juga saat ini bersama Abu Lukman terkait parenting ya. Nah, angka 8 ini. Jadi sahabat Rabbani semuanya, angka 8 ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu mungkin ya, atau misalnya ini apa sih angka 8 gitu kan. Angka 8 ini kita sebentar lagi akan menghadapi Ramadan. Ramadan yang setiap tahunnya kita nantikan ya kedatangannya. Apa nih yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan? Kan entah itu persiapan kita latihan terhadap amal-amal soleh kita, misalnya di bulan Sya'ban ini kan kita senantiasa dianjurkan untuk bisa berpuasa ya, sunnah gitu, untuk bisa menghadapi Ramadan, karena di Ramadan itu kan kita full 30 hari. Apa yang sudah kita persiapkan untuk mendapatkan berkah Ramadan? Nah, di Las Rabbani ini kita di Januari dan Februari tahun ini kita sudah menyalurkan ke 481 penerima manfaat. Untuk di Februari kita sudah menyalurkan 616 penerima manfaat. Dan ini kita mengoptimalkan dari dana zakat, infak, dan sedekah.
Di tahun ini kami menggulirkan program tentunya senantiasa untuk memaksimalkan kesempatan emas ya, beramal soleh di bulan Ramadan. Kita namakan berkah Ramadan 1444 Hijriah, berkah pahalanya, berkah manfaatnya. Bagi sahabat-sahabat Rabbani di sini yang ingin mengoptimalkan, dan ini salah satunya ya, untuk bisa mempersiapkan amal soleh kita, mengoptimalkan selain kita berpuasa juga kan ada amalan-amalan lain yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan, salah satunya untuk berinfak. Nah, di Rabbani kita menggulirkan 4 program utama di bulan Ramadan. Pertama, Peduli Guru Ngaji, lalu Berbagi Bahagia Rabbani, ini berupa paket sembako ya. Lalu paket berbuka yang setiap harinya kita akan akomodir 200 mungkin sampai 300 paket berbuka, lalu aksi kesehatan Rabbani. Nah, terkait program tersebut, rekan-rekan semua sahabat Rabbani di sini bisa mendapatkan informasi lebihnya melalui nomor 0811 888 9162. Dan apabila sahabat Rabbani di sini ingin bersilaturahmi juga ke LAS, bisa datang ke Cibubur Country Boulevard, Ruko RBOF nomor 3 Cikeas. Atau bisa juga nanti kalau misalnya mau lihat-lihat programnya, bisa masuk ke website kami, lasrabani.org.id. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan semuanya. Mari kita maksimalkan di Ramadan tahun ini. Tentunya harapannya kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan ya, karena kita tidak tahu bisa jadi ajal kita qadarullah tidak bertemu dengan Ramadan tahun ini ya, gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita optimalkan, semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik ya. Tentunya bisa lebih baik juga dari Ramadan tahun lalu, dari amalan-amalan kita, mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak Farid. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallah khair, Fikat. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin Anda kembalikan ke Ustaz Abdul Lukman. Apakah ada ikhtitam mungkin Ustaz penutup nasihat terakhir untuk kita semua sebagai orang tua terkait materi kita, bagaimana menyikapi kesalahan atau bagaimana kita memperlakukan anak tadi ya Ustaz ya, pada Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat Rabbani yang semoga dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, Ana ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam mendidik anak-anak kita agar sukses, maka ini adalah bagian dari syariat yang disebut dengan ikhtiar atau usaha. Kita harus bantu usaha kita ini dengan doa. Namun, juga perlu disadari, kalaupun kita sudah memberikan doa yang paling istimewa dan usaha yang paling maksimal, tapi takdir ada di tangan Allah. Terkadang Allah berikan kepada orang tua yang sudah baik dalam berdoa dan berusaha anak yang tidak baik. Sebagaimana Nabi Nuh dikaruniakan anak, satu anaknya menjadi anak yang menentangnya, Kan'an. Tetapi ini adalah bentuk kemuliaan bagi Nabi Nuh, ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu, usahalah sebaik mungkin, berdoalah sebaik mungkin, lalu serahkanlah urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Abdul Lukman. Ya, semoga kita bisa ketemu kembali di sesi berikutnya, lanjutan dari seri parenting Akademi Rabbani. Teman-teman sahabat Rabbani, terima kasih jazakumullah khair atas waktu antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Jangan lupa tadi terus pantau akun Instagram dan Facebook Las Rabbani di Las Rabbani, atau juga monitor di website kami lasrabbani.org.id, atau juga silakan bergabung di website di grup Akademi Rabbani. Tadi tim sudah kemudian men-share linknya, silakan diisi, masuk ke sana. Insya Allah nanti ada berbagai macam informasi mengenai Akademi Rabbani dan juga program-program di Las Rabbani. Baik, syukran, jazakumullah khair semuanya. Ustaz Abdul Lukman, jazakumullah khair, sehat terus. Semoga Allah jaga antum, berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap kesempatan dan kegiatan Ustaz.
Kita tutup sekali lagi dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.